Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa lagi bersama saya teknisi HP pemula. Alhamdulillah untuk pada kesempatan kali ini saya dapat servisan dari subscriber saya ya, yaitu Vivo Y81 ya, yang katanya mati total ya. Memang untuk handphone Vivo seperti ini sudah sering terjadi ya, terutama pada Vivo Y81 itu sudah sering terjadi mati total ya. Oke ya, kita akan mengukurnya terlebih dahulu dengan menggunakan power supply ya, yaitu dengan menggunakan 4 volt ya. Saya akan menyuntikkan 4 volt ya. Saya akan melihat tegangannya terlebih dahulu ya. Jadi jika kita menangani kasus-kasus seperti ini, terutama mati total, kita harus memahami jenis-jenis tegangan ya, seperti yang sudah saya sering terangkan ya, yaitu cara menangani handphone yang mati total ya. Ya, mungkin video ini akan saya percepat ya, karena untuk memangkas waktu ya. Ini saya sudah cek dengan menggunakan power supply ya tadi ya. Tapi tegangannya sepertinya membingungkan ya. Setelah saya amati ya, ternyata nih handphone kadang hidup, kadang mati ya. Ini lumayan membingungkan ya. Lah ini pas yang keadaan hidup ya, jadi handphonenya seperti ini ya, tapi ternyata layarnya bergaris-garis seperti ini ya. Ini ya, seperti ini penampakannya ya. Ketika sedang hidup ternyata layarnya hanya bergaris-garis seperti ini saja ya. Jadi posisi handphone ini kadang mati, kadang hidup ya. Tetapi saat hidup hanya bergaris-garis saja layarnya ya. Saya pun sempat membingungkan ya untuk menganalisanya ya. Jadi untuk handphone ini terkadang mati dan terkadang hidup ya. Setelah saya mengamati dengan cukup lama ya, akhirnya saya memutuskan untuk mengecek di bagian IC display ya. Mohon maaf ya, suaranya mungkin kurang begitu jelas ya, karena saya pun lagi batuk ya. Ini kita akan membongkar tutup kalengnya terlebih dahulu ya, karena handphone ini pun masih segel ya. Karena letak IC displaynya ini ketutup kaleng ya, jadi saya akan membukanya terlebih dahulu ya. Jangan lupa ya untuk tempat SIM cardnya ditutup seperti ini ya, supaya tidak terkena panas ya. Ini saya akan membuka tutup kalengnya terlebih dahulu ya. Pada awalnya saya sedikit ragu ya, karena nih handphone cukup membingungkan sekali ya. Jadi ini handphone kadang hidup, kadang mati ya. Dan begitu hidup itu layarnya seperti tadi ya, bergaris-garis ya. Jadi saya benar-benar dibuat bingung ya. Mudah-mudahan saya memvonis IC display ini tidak salah langkah ya. Oke ya, kita kan bongkar terlebih dahulu tutup kalengnya ya.
Oke ya, ini sudah kita buka tutup kalengnya ya. Kita akan mengukurnya terlebih dahulu ya. Ini untuk skemanya ya, untuk jalur display Vivo Y81 ya. Setelah saya melakukan pengukuran, ternyata saya memutuskan untuk mengganti filternya ya, di bagian filter ya. Jadi saya untuk kali ini saya akan mengganti filternya ya. Kebetulan saya punya bangkaiannya ya, Vivo Y81 seperti ini ya. Jadi saya akan mencoba untuk menggantinya filternya terlebih dahulu ya. Untuk penggantian filter seperti ini tidak harus cabutan dari handphone yang sama ya, karena untuk jenis-jenis filter ini banyak digunakan oleh handphone lain ya. Untuk yang penting gedenya sama ya. Jadi untuk gedenya sama, yang penting itu bisa ya. Kebetulan saya punya Vivo Y81 ya, jadi saya akan menggantinya dengan ini ya, cabutannya ya. Tetapi jika tidak ada, bisa menggunakan Xiaomi, Oppo maupun Samsung ya. Oke ya, kita akan ini sudah saya cabut. Saya akan mengganti filternya terlebih dahulu ya, karena setelah saya mengeceknya, saya mencurigai di bagian filter ini ya, atau lilitan ya. Seperti pada video sebelumnya ya, saya juga sudah sering upload ya untuk masalah-masalah display ya, yaitu di bagian filter seperti ini sangat berpengaruh sekali ya. Mudah-mudahan feeling saya tepat ya, dan saya tidak salah mengambil keputusan ya, karena nih handphone lumayan membingungkan ya. Jadi terkadang hidup, terkadang mati ya. Oke ya, kita pasang ya, kemudian kita tunggu dingin terlebih dahulu ya. Oke ya, kita tunggu dingin ya. Ini sudah saya diamkan ya, kurang lebih selama 3 menit. Jadi mesinnya sudah dingin ya. Langsung saja kita tes ya. Oh ya bro, sebenarnya nih handphone tadi sudah saya tes ya. Jadi untuk yang pertama itu sebenarnya berhasil ya, tetapi di bagian filter itu panas ya. Jadi akhirnya saya menggantinya lagi filternya dengan menggunakan cabutan dari handphone Xiaomi Redmi Note 5A ya. Seperti yang saya katakan ya, jadi untuk filter seperti ini bisa saja dengan menggunakan handphone apa aja ya, yang penting ukurannya sama ya. Ya, setelah saya menggunakan cabutan dari Note 5A, ternyata alhamdulillah ya, sudah tidak panas lagi di bagian filternya ya. Sebelumnya saya menggunakan cabutan dari Y81 ya, mungkin cabutannya kurang bagus ya, jadi tadi panas ya. Akhirnya saya menggunakan dari Redmi Note 5A ya. Jadi saya 2 kali ganti ya. Jadi pada intinya tetap sama saja di bagian filter ya.
atau di bagian lilitan yang tadi kita ganti ya. Ini ya cabutannya ya. Pada sebelumnya saya mengganti dengan cabutan dari Y81 juga, tetapi hasilnya panas. Mungkin filternya sudah kurang bagus ya, jadi panas ya. Akhirnya saya menggunakan cabutan dari Note 5A ya. Nih ya, saya cabutan dari Note 5A. Dan alhamdulillah ya, hasilnya berhasil. Saya sudah mengetesnya kurang lebih sekitar 10 menitan ya, dan alhamdulillah tidak panas di bagian mesinnya. Jadi saya anggap untuk kali ini berhasil ya. Jadi pada intinya di bagian filter seperti ini ya. Jadi untuk cabutan tidak harus cabutan dari handphone itu ya, jika jenis-jenis filter seperti ini ya. Dan alhamdulillah hasilnya maksimal ya. Ini sudah saya tes lumayan lama dan tidak panas ya. Oke ya, semoga video ini dapat bermanfaat ya bagi yang sedang mengalami kasus yang sama ya. Dan mohon maaf ya jika suaranya kurang begitu jelas karena sayanya lagi batuk ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.